Salam, selamat siang sahabat terkasih. Setelah kita menyelesaikan perjalanan panjang bersama Yusuf dalam kitab Kejadian, hari ini kita memulai perjalanan baru menyusun kitab Daniel. Kitab ini bukan sekedar kisah tentang gua singa atau perapian yang menyala-nyala. Daniel adalah kitab yang menunjukkan bahwa Allah tetap memegang kendali atas sejarah. Bahkan ketika dunia tampak dikuasai oleh kerajaan-kerajaan yang besar dan kuat. Melalui kejadian Daniel, kita akan belajar bagaimana tetap setia kepada Tuhan di tengah dunia yang tidak lagi menghormatinya. Mari kita baca bersama Daniel 1 ayat 1. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Sahabat terkasih, ayat pertama langsung membawa kita ke sebuah peristiwa penting dalam sejarah bangsa Yehuda. Nebukadnezar, Raja Babel, datang mengepung Yerusalem. Pengepungan ini bukan sekedar catatan sejarah. Ini adalah awal dari masa pembuangan yang telah diperingatkan Tuhan melalui para nabi selama bertahun-tahun. Umat Allah terus hidup dalam ketakutan, menyembah berhala, dan mengabaikan firman-Nya. Meskipun Tuhan berulang kali memanggil mereka untuk bertobat, mereka tetap mengeraskan hati. Akhirnya, apa yang telah dinubuatkan pun terjadi. Bagi orang Yehuda, hari itu mungkin terasa seperti akhir dari segalanya. Kota yang mereka cintai dikepung. Masa depan menjadi tidak pasti. Semua yang selama ini memberikan rasa aman mulai runtuh. Bukankah terkadang kita juga mengalami keadaan seperti itu? Ada masa ketika hidup berubah begitu cepat. Pekerjaan berubah, usaha mengalami kesulitan, kesehatan terganggu, atau rencana yang sudah kita susun tiba-tiba tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Saat itulah kita sering bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi? Daniel 1 ayat 2. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Sahabat terkasih, inilah ayat yang menjadi kunci untuk memahami seluruh kitab Daniel. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menyerahkan Yoyakim ke tangan Nebukadnezar. Alkitab tidak mengatakan bahwa Nebukadnezar menang karena pasukannya lebih kuat. Alkitab juga tidak mengatakan bahwa Allah kehilangan kuasa atas umatnya. Justru sebaliknya, Tuhan tetap menjadi pribadi yang memegang kendali. Apa yang terjadi bukan di luar pengawasan Tuhan. Dia mengizinkannya terjadi sesuai dengan rencana dan keadilannya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tetap berdaulat bahkan ketika keadaan tampak buruk. Seringkali kita hanya melihat apa yang ada di depan mata. Kita melihat kehilangan, kita melihat air mata, kita melihat pintu yang tertutup. Tetapi Tuhan melihat tujuan yang lebih besar. Kadang Tuhan mengizinkan musim yang sulit bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa dalam iman. Daniel 1 ayat 3. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Sahabat terkasih, Nebukadnezar kemudian memerintahkan kepala pegawai istananya untuk membawa beberapa orang muda dan bangsa Israel ke istana Babel. Mengapa mereka dipilih? Karena raja ingin mempersiapkan generasi baru yang nantinya akan melayani pemerintahannya. Strategi Babel bukan hanya menaklukkan sebuah kota. Mereka ingin mengubah cara berpikir, budaya,
bahkan identitas para tawanan. Mereka ingin para pemuda ini melupakan asal-usul mereka. Disinilah kita mulai melihat tantangan yang akan dihadapi Daniel dan ketiga sahabatnya. Mereka bukan hanya harus hidup di negeri asing, tetapi juga menghadapi tekanan untuk meninggalkan iman mereka. Daniel 1 ayat 4, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Sahabat terkasih, ayat ini menjelaskan syarat-syarat para pemuda yang dipilih. Mereka harus sehat jasmani, cakap, berpengetahuan, dan memiliki kemampuan belajar yang baik. Ini menunjukkan bahwa Daniel bukanlah pemuda yang biasa. Tuhan memberikan kemampuan, hikmat, dan kecerdasan kepadanya. Namun, kita akan melihat dalam perjalanan kitab ini bahwa keberhasilan Daniel bukan terutama karena kecerdasannya. Keberhasilannya lahir dari hati yang takut akan Tuhan. Di zaman sekarang, banyak orang mengejar pengetahuan, gelar, dan keterampilan. Semua itu penting. Tetapi, karakter yang takut akan Tuhan jauh lebih berharga daripada kepintaran semata. Kemampuan dapat membuka pintu kesempatan. Namun, integritaslah yang membuat seseorang tetap dipercaya. Daniel 1 ayat 5. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Sahabat terkasih, raja menyediakan makanan dan minuman dari istananya. Lalu mereka harus dididik selama 3 tahun sebelum melayani kerajaan. Sekilas, semua itu tampak sebagai sebuah kehormatan. Mereka diberi pendidikan terbaik, mereka tinggal di lingkungan istana, mereka memperoleh fasilitas yang tidak dimiliki banyak orang. Namun, di balik semua itu ada tujuan lain. Babel ingin membentuk citra hidup mereka. Mereka diharapkan menjadi orang Babel, bukan lagi orang Yehuda. Begitu pula dunia saat ini. Tidak semua godaan datang dalam bentuk penderitaan. Seringkali godaan datang melalui kenyamanan, keberhasilan, atau penerimaan dari lingkungan. Karena itu, kita perlu terus berjaga-jaga agar hati kita tetap setia kepada Tuhan. Daniel 1 ayat 6. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Sahabat terkasih, di antara para pemuda itu terdapat 4 orang yang kelak dikenal di seluruh dunia. Daniel, Hananya, Misael, Asaria. Mereka bukan berasal dari keluarga sembarangan. Mereka adalah pemuda-pemuda pilihan yang kini harus hidup jauh dari tanah airnya. Bayangkan perasaan mereka, meninggalkan rumah, berpisah dengan keluarga, masuk ke negeri yang bahasanya berbeda, budayanya berbeda, kepercayaannya berbeda, namun Tuhan tidak meninggalkan mereka. Kadang kita berpikir bahwa Tuhan hanya bekerja ketika hidup berjalan lancar. Padahal seringkali Tuhan justru sedang mempersiapkan sesuatu yang besar melalui musim yang paling sulit dalam hidup kita. Daniel 1 ayat 7. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hanaya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesah, dan Asaria dinamainya Abednego. Sahabat terkasih, kepala pegawai istana kemudian mengganti nama mereka.
Daniel menjadi Belsasar, Hananya menjadi Sadrah, Misael menjadi Mesah, Asaria menjadi Abednego. Perubahan nama ini bukan sekedar formalitas. Nama dalam budaya Ibrani memiliki makna rohani. Nama mereka mengingatkan kepada Allah Israel. Sebaliknya, nama-nama baru yang diberikan mengandung unsur penyembahan kepada dewa-dewa Babel. Tujuannya jelas, Babel ingin mengubah identitas mereka. Namun, ada satu hal yang tidak dapat diubah. Manusia dapat mengganti nama. Manusia dapat mengubah lingkungan. Manusia dapat memindahkan tempat tinggal. Tetapi tidak seorang pun dapat mengambil hati yang tetap setia kepada Tuhan. Dan itulah yang akan kita pelajari lebih dalam pada bagian berikutnya. Ketika Daniel mengambil keputusan besar yang menentukan seluruh perjalanan hidupnya. Dari 7 ayat pertama ini, kita belajar bahwa perubahan hidup tidak pernah berada di luar kendali Tuhan. Daniel memang dibawa ke Babel, namun Tuhan juga hadir di Babel. Allah yang menyertai Daniel adalah Allah yang sama yang menyertai kita hari ini. Mungkin keadaan kita berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Kiranya melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, kita semakin percaya bahwa dimanapun Tuhan menempatkan kita, disitulah Dia sanggup memelihara, membentuk, dan memakai hidup kita bagi kemuliaan-Nya. Pada bagian berikutnya, kita akan melihat keputusan Daniel yang menjadi teladan bagi setiap orang percaya. Tetap hidup kudus di tengah dunia yang tidak mengenal Tuhan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami pelajari hari ini. Terima kasih karena melalui kehidupan Daniel, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau tetap berdaulat atas segala sesuatu. Meskipun keadaan hidup dapat berubah, Engkau tidak pernah berubah dan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Tolong kami memiliki hati yang tetap percaya kepadamu ketika kami menghadapi masa-masa yang sulit. Berikan kami kekuatan untuk setia kepada firman-Mu. Meskipun kami hidup di tengah dunia yang seringkali tidak sejalan dengan kehendak-Mu. Bentuklah karakter kami agar semakin serupa dengan Kristus, dan pakailah hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu dimanapun Engkau menempatkan kami. Kami menyerahkan hari-hari kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin setiap langkah kami, berikan hikmat dalam setiap keputusan, dan penuhi hati kami dengan damai sejahtera yang berasal dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan yang kita pelajari tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menguatkan iman dan menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan kita. Sampai bertemu pada pembahasan Kitab Daniel bagian 2, saat kita akan melihat bagaimana Daniel mengambil keputusan untuk tetap hidup kudus di tengah budaya Babel. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.